Media Asia mulai gerah dengan prestasi timnas Indonesia. Dulu dilepe Malaysia, kini timnas Indonesia beda kasta. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Kabar mengenai lolosnya timnas Indonesia asuhan Sintayong sudah terdengar sampai Eropa. Ketangguhan timnas Indonesia itulah yang membuat salah satu gelandang legendaris tim nasional Belanda ini menantang skuad asuhan Sintayong. Sebelum ini Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda KNVB Kitsda sampai menemui langsung Ketum PSSI Erick Thohir yakni untuk mengadakan pertemuan beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan ini Erick Thohir mengungkapkan bahwa Belanda bersedia untuk bekerja sama dalam bidang sepak bola bersama timnas Indonesia. Salah satu poin penting dari hasil pertemuan tersebut ialah Belanda sepakat kalau tim nasional mereka dari level junior, senior hingga perempuan bakal berkunjung ke Indonesia. Wacana ini kemudian mendapatkan tanggapan dari legenda Belanda Edgar David yang cukup mengetahui tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Ex-pemain Juventus dan Inter Milan itu bahkan tak segan menantang skuad Garuda agar mau berhadapan dengan Belanda dalam laga persahabatan. Edgar Davids pun mengakui kalau dirinya sudah tidak sabar bakal merasakan dukungan supporter di Indonesia apabila pasukan Sintayong bersua dengan Belanda. Sementara itu media Asia pun mulai kepanasan dengan progres-progres yang diperlihatkan oleh timnas Indonesia. Mereka terus menyoroti langkah-langkah yang ditempuh Garuda sebagai persiapannya. Bahkan media Vietnam secara khusus menyoroti sikap Erick Thohir yang mempersiapkan diri untuk menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dulu dilepe Malaysia, kini timnas Indonesia tak tersentuh karena beda kasta. Gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, fokus timnas Malaysia kini dialihkan ke turnamen Merdeka. Turnamen itu dijadwalkan berlangsung pada September atau Oktober 2024. Turnamen Merdeka ini rutin digelar setiap tahunnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau POM menjanjikan persaingan yang sangat sengit setelah memastikan tak akan memilih lawan-lawan Cape Ayam untuk turnamen itu. Paling lambat minggu depan nama-nama tim pun sudah diumumkan. Jika berkaca pada edisi lalu, FA mengundang 4 tim yakni Palestina, Lebanon, India dan Tajikistan. Namun pada saat itu Palestina memutuskan untuk mundur walhasil pesertanya hanya 3 yaitu Tajikistan, India dan Malaysia. Tajikistan menjadi juaranya dan Malaysia menjadi runner-up. Timnas Indonesia sendiri sudah tidak tersentuh oleh timnas Malaysia untuk dalam daftar undangan turnamen Merdeka 2024 karena berbeda kasta. Pasalnya bukan mau sombong, skuad Garuda tak berada lagi di pot yang menjadi kriteria FAM karena sudah lolos ke Piala Asia 2027. Setelah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi timnas Indonesia juga akan fokus penuh ke putaran ketiga yang menyediakan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu pun akan mulai digelar pada tanggal 5 September mendatang berlanjut ke Oktober dan November. Lalu Maret dan Juni tahun depan. Indonesia sendiri pernah beberapa kali menjadi peserta turnamen Merdeka dengan meraih gelar juara dan runner-up masing-masing 3 kali. Terakhir kali Indonesia berpartisipasi di sana pada 2007 dengan mengirimkan timnas U23. Nah, setelah Sobat Bola Sport 1 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan dari Sobat Bola Sport 1? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.